Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andi. Semoga Bang Andi dan seluruh keluarga Bang Andi diberi kesehatan dan umur yang panjang. Amin. Bang Andi, ada yang saya ingin tanyakan mengenai pengalaman saya semenjak udah berapa lama ini Bang Andi, pikiran ini selalu was-wasnya gini ya Bang Andi, was-wasnya takut kemelekatan diri di dalam diri saya, seperti menyayangi anak, menyayangi istri, menyayangi yang lainnya juga, seperti tanah saya, hewan peliharaan saya, tanaman-tanaman saya. Karena gini Bang Andi, setiap apa yang saya cintai pasti diambil Allah. Karena saya udah alami, misalnya saya mencintai tanaman saya, ya nggak panen-panen tanaman saya, seperti kena banjir, diserang hama, dan 2 kali saya melihara kucing, kan sayang kali sayang, itu juga diambil sama Allah, mati semua. Sekarang ini saya hanya pasrah aja lah, ya cinta-cinta gitu aja, cinta sebentar udah. Jadi selalu waspada sekarang Bang Adi. Kemarin juga saya terlalu cinta sama kebun sawit saya, diambil juga, jadi tergadai. Ini rumah saya, mencintai saya mencintai rumah, ya rumah juga yang diambil. Jadi kayak mana itu Bang Andi, saya harus gimana gitu, atau pasrah? Sekarang pun kalau habis sholat itu nggak pernah lagi kok meminta-minta, itu udah nggak pernah lagi. Kayaknya habis sholat ucapkan salam, duduk sebentar berzikir, udah langsung. Entah kenapa kok bisa gitu. Jadi saya juga begini Bang Andi, ada nomor 2 yang mau saya tanyakan. Sekarang pun saya berden udah kayak mana, hampa, tabu gitu, udah nggak ada rasa. Tapi pas lagi tidur berden bisa, kalau pas siap sholat berden nggak pernah bisa. Biar sholat tahajud, biar sholat wajib yang lain dan sholat sunat yang lain. Jadi mengenai kemelekatan itu tadi Bang Andi, apakah itu termasuk dalam diri saya itu ego kah atau gimana ya Bang Andi? Cukup sekianlah Bang Andi, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa-doanya Pak Anjang Purnomo. Amin ya Allah. Ya, semoga Pak Anjang dan keluarga dan sahabat-sahabatku, saudaraku yang mendengarkan audio ini juga selalu dalam kesehatan, dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini pertanyaan yang menjadi pertanyaan diri saya juga. Ya kan?
pertanyaan yang menjadi pertanyaan diri saya juga. Ini gimana nih? Saya bertanya di dalam diri, tahu ada yang tanya. Berarti saya juga menjawab. Aduh, kacau ini. Tanya sendiri, jawab sendiri. Ya, jadi kita saling berbagi pengalaman aja lah. Mengapa ya Bang, akhir-akhir ini segala sesuatu yang saya cintai selalu diambil oleh Allah? Ya, kalau kita bilang dalam mencintai Allah itu nggak bisa main-main. Kalau benar kita mendekat kepada Allah, cinta kepada Allah, di situ Allah nggak mau diduakan. Ya, berbeda orang yang tidak kenal kepada Allah dengan orang yang betul-betul sudah mulai mengenal Allah. Ketika kita sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah, kita sudah mulai mengenal Allah. Nah, di situ berhala-berhala diri, kemelekatan diri itu akan Allah hancurkan. Apa saja yang kita cintai selain Allah, bukan nggak boleh sebenarnya mencintai. Boleh, silakan. Apa yang kita cintai, silakan, cintailah. Tetapi jangan sampai melebihi daripada Allah. Karena ada tuh ayat di Al-Quran itu, cuman saya nggak hafal. Apabila rumahmu, usahamu, kebunmu yang lebih engkau cintai dibanding aku, kata Allah, ya tunggu saja azabku. Ya, ada tuh ayatnya itu. Di situ Allah cemburu. Karena kita sudah mulai dekat kepada Allah, kita sudah mulai kenal kepada Allah. Ketika sudah kenal, kita main-main dalam meletakkan cinta. Ya, sama halnya kalau kita bilang sebenarnya itu bukan bentuk azab, tapi bentuk kasih sayang. Ya, kalau kita bilang di Al-Quran, Allah bilang ya tunggu saja azabku, kata Allah. Kan ancaman itu. Tetapi sebenarnya sejatinya Allah itu sayang sama kita. Kalau kita bisa memahami, ya Allah itu sayang. Agar kita itu tidak, ibaratnya ya tidak main-main lah. Jadi bagaimana Bang melepaskan kemelekatan? Karena semua yang Allah ambil sakit Bang, perih Bang. Ya makanya kita harus hati-hati. Kita harus paham. Sangat banyak orang ceramah, ustadz, kiai ceramah tentang filosofi tukang parkir, kan sering kita dengar itu, sudah berulang-ulang itu. Cuman terkadang kita hanya sekedar mendengar filosofi dunia ini. Anggap saja seperti engkau tukang parkir. Jangan engkau merasa memiliki, tapi engkau merasa menjalankan amanah. Tukang parkir ada nggak cinta pada kendaraan yang dia jaga? Nggak ada. Tetapi bukan berarti dia cuek, ya. Bukan berarti dia masa bodoh. Tetapi dia mencintai sesuatu, dia menjaga barang kendaraan kita karena amanah, karena titipan. Ya, kalau ada anak-anak misalnya ya menggaret atau mencoret-coret mobil di parkiran, pasti tukang parkir akan tegur. Karena dia tahu di situ ada amanah. Kalau ada orang yang ingin mencuri helm kita, tukang parkir akan tegur. Karena dia diamanahkan untuk menjaga. Dan dia paham letak posisi. Nah, sedangkan kita, banyak manusia dalam kehidupan, kita tak paham amanah. Kita tak paham titipan yang kita anggap ini milikku, milikku, milikku. Semua kita anggap milikku. Ketika kita akui itu milikku, diambil balik sakit. Ya, terkadang banyak loh skenario Allah, rahasia Allah dalam kehidupan. Contoh ya, ada seorang lelaki yang sangat mencintai istrinya,
berlebihan dia cinta kepada istrinya. Apa yang terjadi? Allah ambil kembali istrinya. Tapi Allah ambil dengan cara yang gak baik. Contohnya bagaimana bang? Dibuat istrinya itu selingkuh. Ya, gampang bagi Allah membolak-balik hati manusia. Ketika istrinya selingkuh dan dia terlalu cinta kepada istrinya, di situ jadi stres dia, jadi shock dia, jadi galau dia, karena apa yang dia cintai ternyata menipunya. Ada juga orang yang terlalu cinta sama anak. Dia menganggap anakku inilah penerusku, anakku inilah yang ku damba-dambakan, yang ku idam-idamkan, yang ku bangga-banggakan. Ternyata anaknya narkoba. Akhirnya ketangkap polisi. Anak yang dia anggap sebagai penerusnya, yang dia bangga-banggakan, yang dia paling sayang, ternyata itu pula yang membuat dia kecewa. Banyak itu cerita di kehidupan itu. Ya. Karena apa? Berlebihan dalam mencintai. Jadi hati-hati. Mudah Allah bolak-balik itu mudah. Memang kita bilang makhluk, tapi ada kehendak Allah di situ terkadang. Ya. Ada yang dia cinta kepada anaknya begini begitu begini begitu. Aku anggap ini anakku nanti jadi orang. Rupanya anaknya yang jadi sampah masyarakat. Kecewa dia. Itu juga sebenarnya sudah diambil oleh Allah. Apa yang dia cintai sudah diambil. Ya, bukan hanya harta benda saja. Banyak tuh kalau Allah mengambil. Kita cinta kehormatan, kita cinta kemuliaan, kita senang dipuja-puji orang. Akhirnya apa? Kita difitnah oleh orang. Akhirnya apa? Terhina kita pada sesama makhluk. Ya, ada juga itu skenario Allah begitu. Aku nggak salah bang, kok aku difitnah orang, kok aku dijatuhkan orang, kok aku dijelek-jelekkan orang. Karena engkau cinta kali pada kemuliaan, kata Allah. Ku ambil balik tuh kemuliaanmu. Ku balik jadi terhinalah engkau. Ya. Banyak kan seperti itu kan. Nah itulah yang kita nggak paham, bahwa itu sudah diambil kembali oleh Allah. Jadi hati-hati dalam mencintai. Apalagi kita sudah mulai dekat, sudah mulai ngaji makrifat, sudah mulai mengenal diri, sudah mulai mendekatkan diri, ya. Tapi tanggung-tanggung kadang. Masih juga duniawi ini menyeret-nyeret kita. Istilahnya setengah-setengah hati. Akhirnya di situ Allah uji dengan masalah kehidupan yang membuat kita itu sadar. Sebenarnya semuanya kan teguran. Ya. Jadi seberat apapun masalah kita, sehebat apapun azab yang Allah berikan kepada kita, selagi masih hidup aja, masih ada waktu untuk bertobat. Ya, masih sayang Allah itu. Jangan sampai mati. Kalau udah mati udah nggak ada lagi waktu memperbaiki diri. Kalau masih hidup sebejat apapun, itu Allah sebenarnya lagi panggil ke sini, dekat lagi. Jangan kamu berpaling jauh. Jangan kamu salah mencintai. Sebenarnya ada resepnya kalau kita itu paham. Kenapa ya bang ini diambil? Belum lagi sedih kita hilang karena diambil oleh Allah, ada lagi yang lain diambil lagi. Udah dua diambil. Belum lagi habis sedih kita, diambil lagi yang ketiga. Kenapa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali diambil oleh Allah? Karena kita nggak paham. Sebenarnya kalau baru satu aja diambil, kita langsung cepat paham, langsung cepat sadar, langsung cepat nego sama Allah. Nggak jadi itu diambil sebenarnya. Kalau kita paham, kalau kita sebenarnya Allah itu gertak dulu, nggak ada.
Allah main langsung ambil rampas, nggak ada. Dia kasih ketakutan. Kalau kita di saat takut kehilangan itu langsung kita pasrah, berserah, insya Allah nggak jadi diambil. Ya, saya sudah 2 kali kejadian hampir diambil. Saya bilang hampir diambil. Pernah dahulu saya terpuruk, jatuh, susah, nggak ada kerjaan, nggak ada uang, dan istri saya nggak kuat, dan istri saya ingin meninggalkan saya. Ya kan? Terbiasa hidup senang, terbiasa hidup cukup, tiba-tiba nggak cukup, selalu kekurangan. Di situ berontak dia. Mau ditinggalkannya, saya mau pulang kampung. Saya langsung paham. Saya ngomong baik-baik. Kalau memang kamu meninggalkan saya, sudah, kita bisa baik-baik. Saya minta maaf jika saya tidak bisa menyenangi kamu. Saya mohon maaf jika saya tidak bisa membahagiakan kamu. Saya doakan kamu, semoga kamu dapat pengganti saya yang bisa membahagiakan kamu. Malah saya doakan. Karena apa? Saya melihat itu Allah sebenarnya yang ngambil. Ya. Ketika di situ ada sikap pasrah, berserah, tidak ada kita melekat lagi, nggak jadi Allah ambil. Langsung istri saya sadar, minta maaf, dia mengakui kesalahannya, dan akhirnya rumah tangga kami damai lagi. Dan ketika saya hidup susah, nggak punya uang, istri saya mau menerima. Saya bilang kayak sulap itu. Kalau bagi Allah itu macam sulap. Tadi dia nggak nerima, sekarang kok bisa menerima? Bingung kita kadang. Siapa yang membolak-balikan hati manusia? Itu satu. Yang kedua, apa yang paling saya cintai? Rumah. Terlalu cinta sama rumah. Karena saya kondisi nganggur, nggak bisa bayar cicilan KPR, akhirnya nunggak berapa bulan dan hampir disita oleh bank. Akhirnya saya berusaha ngutang sana, ngutang sini. Terjebak juga saya utang sama rentenir untuk menutupi cicilan rumah. Akhirnya di situ ada satu titik saya udah nggak mampu lagi, udah nggak berdaya lagi. Akhirnya saya paham bahwa ini Allah akan ambil. Lalu saya nggak mau lagi ngutang-ngutang lagi, saya nggak mau lagi usahakan untuk bayar cicilan, saya malah pasrah sama Allah. Ya Allah, kalau rumah ini Engkau mau ambil, ya ini kan milikmu ya Allah. Aku sudah siap ya Allah, aku lepas ini ya Allah. Ambil. Nah, ketika di situ ada sikap pasrah, nggak jadi diambil oleh bank, nggak jadi diambil oleh Allah. Ada saja jalannya saya bisa membayar cicilan. Ada saja pertolongan Allah, saya bisa bayar cicilan. Yang hampir disita oleh bank nggak jadi. Ya, nggak jadi rumah itu diambil. Intinya kita cepat-cepat lepaskan rasa cinta itu. Kalau kita, aku berat ya Allah, kalau Engkau ambil, aku berat, aku nggak siap ya Allah, aku nggak menerima ya Allah. Oh, ditarik paksa ya, sakit. Nah, rasa sakit itulah sebagai azab, sebagai hukuman karena kita salah mencintai. Banyak kan orang ketika diambil sesuatu oleh Allah, apa yang dia cintai diambil oleh Allah, sedih, kecewa, stres, galau, susah. Nah, rasa susah itulah hukuman atau azab Allah. Ya, neraka itu nggak tunggu nanti. Ya, apa gambaran surga dan neraka? Neraka itu sesuatu yang pahit, perih, sakit gambarannya. Surga kesenangan, kebahagiaan, kedamaian. Ya. Jadi kalau di dunia ini kita susah, itu sedang disiksa neraka sebenarnya. Sedang ahli neraka sebenarnya. Nggak tunggu nanti. Dunia ini juga ada surga neraka. Ya,
akhirnya susah gitu. Susah. Kapan bang hilang susah itu bang? Sampai engkau mau menerima, sampai engkau menyadari engkau tidak ada rasa memiliki, baru di situ tak ada lagi susah. Selagi masih merasa memiliki susah. Ya, kenapa sampai orang ada yang putus cinta, udah lama pacaran, rupanya kawin pula sama orang lain, nikah pula sama orang lain. Awak udah mati-matian bertahun-tahun pacaran sama dia, nikah sama orang lain, putus cinta, ya kan? Gila dia, nggak siap dia melepas kemelekatan itu. Karena apa? Terlalu cinta. Itulah bodohnya kita. Kenapa terlalu cinta? Ya, makanya sama halnya ada orang yang paling kita cintai. Siapalah di dunia ini yang paling kita cintai? Entah anak, entah istri, entah orang tua. Siapa yang paling kita cintai? Taruhlah salah satu di antara mereka Allah panggil, meninggal dia. Siapa yang paling bersedih? Itu adalah orang yang paling cinta. Ya, kalau kita paham meletakkan cinta itu nggak akan netes air mata. Ya, terkadang saya bingung kadang. Sewaktu ayah saya meninggal itu kok semua menangis, saya nggak menangis sedikit pun. Karena saya tahu Allah lebih sayang, Allah lebih cinta, Allah sudah panggil. Nggak ada menangis sedikit pun. Karena apa? Kemelekatan itu kita sudah lepas. Ya, tidak ada lagi melekat. Nah, jadi apa nggak boleh bang mencintai anak, mencintai istri, mencintai orang tua? Boleh, tapi sebagai titipan. Jalankan amanah seperti tukang parkir tadi, hanya sebagai menjalankan amanah, bukan sebagai hak milik. Kalau kita paham, kalau kita kenal. Nah contoh, kita berkebun, bang saya ke bisnis buat usaha kelapa sawit bang, kebun kelapa sawit. Ya jalankan saja karena Allah. Ya Allah, ini perintahmu, ini amanah darimu, aku jaga karena engkau ya Allah. Berkahkanlah kebunku ini. Kalau kebunku maju, hasilnya lumayan, banyak yang keberkahan yang kudapatkan, aku bisa bantu orang, aku bisa menyenangi orang-orang sekitarku. Ya, kalau kita arahnya ke situ, insya Allah Allah nggak akan ambil. Tapi kalau kita niatnya sudah untuk memperkaya diri, wah ini aku buat usaha lah, biar maju, biar lancar, nanti banyak untungnya, nanti bisa kaya aku. Itu salah mencintai, apapun bentuknya. Kalau kita paham apa istilahnya, semua itu titipan, gak sakit kita. Allah ambil kembali, kita udah kenal itu darinya. Ya, jadi makna innalillahi wa innalillahi rajiun itu bukan orang lain yang nyebut, seharusnya diri kita. Ya, banyak orang meninggal, ketika kita dengar oh si fulan meninggal, nyebut kita innalillahi. Sebenarnya yang menyebut itu adalah orang-orang yang punya ikatan kemelekatan. Ya, bang motorku hilang bang, dicuri orang. Sebenarnya bukan orang lain yang menyebut innalillahi, kita sendiri, karena itu milik kita. Seharusnya diri kita yang menyebut itu. Ini dari Allah, kembalilah kepada Allah. Harus ada kesadaran kita melepas itu. Inilah yang banyak orang gak paham. Ya, pernah gak kita sadari itu semua dari Allah, bahwa kita ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Kita hanya diberi amanah, diberi titipan, bukan merasa punya. Nah, wilayah ini nggak akan paham kalau belum diambil. Ya,
Nah, bersyukurlah orang yang saat ini sedang diambil biar dapat ilmunya. Ya, macam Pak Anjang Purnomo, nah, ini bang diambil semua bang. Ya, ambil ilmunya. Pahami ini maksud Allah tuh apa. Kenapa Allah ambil? Baca diri kita, bercerminlah kita. Oh iya ya, ternyata aku salah dalam mencintai. Ternyata aku berlebihan dalam mencintai. Ya, andai kata kita semua itu kita pahami, aku ini tukang parkir kok, bukan milikku, hanya tukang parkir, hanya menjalankan amanah, hanya menjalankan titipan, nggak ada kemelekatan. Itu darinya. Ketika kembali kepadanya, ya sudah punya dia kok, bukan punya aku. Ya, yang penting jangan salah mencintai. Nah, nanti itu diambil kan, diambil. Itu Allah tes sebentar. Jangan kita putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita menganggap kok Allah sekarang pelit ya. Dahulu aku jauh dari Allah, semua dapat. Ketika aku mulai mendekat kepada Allah, semua nggak ada. Semua diambil kembali. Kok Allah pelit ya? Terkadang kan ada juga tuh yang berontak hatinya begitu. Allah itu nggak pelit, Allah tuh hanya gertak saja kalau dibilang. Aku ambil sebentar ya, masih ada nggak rasa cinta? Nah, dilatih tuh. Terkikislah rasa cinta kita. Udah mulai kita kurang cinta kita. Sudah mulai paham kita bahwa itu titipan saja. Nanti Allah kembalikan lebih hebat lagi dari yang sebelumnya. Lebih banyak lagi, lebih berkah lagi, lebih menyenangkan lagi dari sebelumnya. Dan ketika Allah memberikan yang lebih tadi, kita udah gak ada rasa. Karena apa? Ada takut kita. Allah kasih banyak nih, nguji aku ini. Allah kasih lebih ini, ngetes aku ini. Nah, kita jadi begitu nanti. Jadi kita hati-hati. Nggak terlalu cinta lagi, nggak lompat-lompat lagi, wah dapat banyak, wah dapat lebih, wah dapat yang menyenangkan, sukacita kita. Nggak begitu lagi, biasa aja. Contoh tukang parkir lah, masuk mobil Avanza biasa saja, masuk mobil Alphard biasa saja, nggak ada dia merasa memiliki. Mau mobil biasa, mau mobil sayur, mau mobil mewah biasa saja. Justru dia makin takut kalau mobil mewah yang masuk harus kujaga baik-baik ini, lecet aku yang kena nanti. Ya, kalau tukang parkir kan begitu. Justru yang mewah itu, yang banyak itu, yang menyenangkan itu lebih dia jaga baik-baik, lebih hati-hati. Ya, karena dia paham ini titipan yang besar ini. Jangan sampai ditegur nanti ketika dia tidak amanah. Bisa nggak kita di dunia itu seperti itu? Ya, jangan kita dikasih yang banyak, dikasih yang hebat, dikasih yang mulia, dikasih yang menyenangkan, lompat-lompat gitu. Senang luar biasa kita, itu tandanya kita nggak kenal, kita nggak paham. Kalau tukang parkir malah takut dia, tambah berat amanahku ini, lebih hati-hati lagi dia. Ya, jadi ini untuk Pak Anjang, untuk saudaraku, sahabatku, ini pasti banyak yang kena ini. Kalau kita mau kaji lagi di kehidupan, contoh-contoh itu banyak sekali. Yang paling sering itu jadi keluarga kita. Perhatikan, coba perhatikan. Ada anak yang paling kita cintai, itu pula yang membuat kita kecewa, ya kan? Ada anak yang kita damba-dambakan, itu pula yang membuat kita marah, membuat kita benci. Macam-macam cerita. Karena apa? Salah mencintai, berlebihan dalam mencintai, terlalu
cinta melebihi daripada Allah. Allah murka. Ya. Sibuk kita kerja sampai lupa waktu. Gak ada lagi ingat Allah, gak ada lagi mau ibadah. Sholat pun udah gak mau lagi sholat karena sibuk dengan dunia. Akhirnya apa? Di satu titik Allah hancurkan itu apa yang kita usahakan. Allah gagalkan apa yang sudah kita bangun dari awal. Sudah di puncak, roboh semua. Ya kan? Akhirnya apa? Luar biasa kita kecewa karena udah terlalu capek kita mengusahakannya. Bukannya berhasil, makin kecewa. Karena apa? Allah murka. Engkau salah mencintai. Ya, mudah-mudahan saudaraku, sahabatku, ya kita belajarlah pelan-pelan lah. Apa saja sih yang kita cintai di dunia ini? Ya. Ada orang bawa mobil, kesenggol mobilnya, lecet mobilnya, ngamuknya luar biasa, kesetanan dia marahnya. Karena apa? Terlalu cinta sama mobilnya. Ya kan? Kan ngeri kan kalau orang terlalu cinta itu. Banyak itu contoh-contoh kehidupan itu banyak. Nggak boleh lecet mobilnya sedikit pun. Ya. Apalagi yang lain. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau saat ini sedang diambil satu persatu, bang ini kok diambil bang, itu kok diambil bang, ini kok diambil bang. Itu tandanya Allah sedang mendidik kita, mengarahkan kita, mengajarkan kita, memanggil kita agar kita tidak salah jalan, agar kita tidak salah dalam mencintai. Ya, ini silakan diulang-ulang. Pasti banyak yang kena ya. Kalau panas kuping ya tahan-tahan aja lah. Karena ini realita kehidupan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.